Sebelumnya, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat. Apakah em, bisa melihat dengan, apakah slide-nya bisa terganti, Kak? Coba di next. Sudah, Kak. Oh, ini nggak gerak sih tapi slide-nya. Kalau seperti ini, Kak. Coba di next lagi. Oke, udah. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada Ibu Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami dari tim Depukis dari SMA Unggul Del akan menampilkan mengenai presentasi perencanaan usaha kami, Gula Singkong Inovasi Pengolahan Limbah Kulit Singkong. Di mana izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kesha Melani Tomoko Siregar akan berperan sebagai Finance Accounting di perusahaan kali ini. Lalu rekan saya Samuel Partogi Simanjuntak yang akan berperan sebagai Branding and Marketing Strategy. Dan rekan saya Frantin V. Sihombing yang akan berperan dalam Product and Innovation Development. Adapun kami memilih limbah singkong sebagai bahan baku dari produksi singkong ini dikarenakan produksi singkong yang sangat melimpah di Indonesia akhirnya memunculkan suatu masalah baru berupa limbah. Tentu saja limbah itu akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Akibat tersebut kami akhirnya memunculkan suatu peluang berupa produk gula singkong yang akan hadir tidak hanya untuk mengatasi masalah dari inovasi, tidak hanya mengatasi masalah dari limbah tersebut, tetapi juga untuk mengatasi orang-orang ataupun penderita diabetes karena kadar dari gula singkong ini cukup rendah dibandingkan dengan kadar gula dari gula lainnya. Adapun visi dan misi yang kami junjung dari produk gula singkong ini akan kami tampilkan pada slide berikut. Selanjutnya ada pun sesuatu yang kami selalu persolati untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan adalah strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama adalah strength. Poin pertama dari strength kami adalah inovasi produk. Dengan kami melakukan bahan baku dari penggunaan limbah singkong, tentu kami telah menghasilkan dari inovasi produk tersebut. Yang kedua adalah kualitas dan standar kebersihan. Dan juga dalam proses produksi kami selalu menyoroti kualitas dan standar kebersihan kami agar terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah harga terjangkau. Dengan bahan baku yang sangat ekonomis yang kami pilih, tentu kami akan menyediakan harga yang sangat terjangkau agar bisa bersaing di pasar nantinya. Yang keempat adalah harga bahan baku yang ekonomis. Seperti yang kami sebutkan tadi, kami menggunakan bahan baku dari produk limbah singkong. Yang kelima adalah media penjualan yang beragam. Kami akan menyediakan media penjualan yang beragam agar sesuai dengan berbagai kebutuhan jenis dari masyarakat tersebut. Yang kedua adalah weakness. Adapun weakness yang bisa kami terima ataupun bisa kami dari bisnis kami yang pertama adalah penyesuaian dana. Kami akan selalu melakukan penyesuaian dana walaupun penyesuaian dana itu cukup sangat sulit kami lakukan. Untuk itu kami akan nanti membuka investor yang ingin menanamkan modalnya dalam usaha kami. Yang kedua adalah produk baru yang masih butuh pengenalan. Tentunya produk kami ini adalah produk yang masih baru. Tentu kami akan masih menjadi PR kami dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat nantinya. Yang ketiga adalah opportunity. Poin yang pertama dari opportunity adalah produk merupakan kebutuhan pokok. Seperti yang kita tahu, kebutuhan kita sehari-hari tidak bisa lepas dari kebutuhan pokok, yakni mengkonsumsi gula. Yang kedua adalah mengikuti tren sekarang. Tren sekarang adalah healthy food. Dan kami telah menyediakan produk gula yang sudah menjunjung tinggi dan memperhatikan aspek kesehatan. Yang kedua adalah mengurangi resiko dan penderita diabetes. Kami juga menyoroti orang-orang yang menyandang dari penyakit diabetes tersebut agar bisa menyesuaikan dengan gula yang kami pilih. Yang keempat adalah threats. Poin pertama dari tes kami adalah banyaknya produk gula lain. Selain gula tebu, tentu ada gula-gula lain yang lebih ekonomis juga, seperti gula jagung. Tapi kami akan selalu melakukan ekspansi dan inovasi produk agar bisa bersaing dengan produk banyak gula lainnya. Yang kedua adalah butuh kepercayaan konsumen. Seperti yang saya bilang tadi, kami akan melakukan PR kami, yakni membangun kepercayaan kepada konsumen kami. Selanjutnya ada operational business. Operational business sendiri akan kami bagi dari dua sisi, yaitu sisi produsen dan sisi konsumen. Di mana sisi produsen sendiri akan terdiri dari operational produksi untuk menciptakan, mengkoordinasi dan mengelola produksi produk kami nantinya yang terdiri dari 4 poin, yaitu perencanaan produk,
pengoperasian produksi, pengawasan produksi, dan pembaruan. Lalu adanya operasional pemasaran untuk menyokong produksi kami, di mana akan terdiri dari 3 poin, yaitu analisis SWOT, pengendalian aktivitas pasar, dan melakukan promosi. Lalu adanya operasional SDM untuk menyaring SDM yang akan bekerja sama dengan kami nantinya agar sesuai dengan kebutuhan dari gula singkong nantinya. Terdiri dari 3 poin, yaitu pengendalian SDM, proses rekrutmen, dan pengupahan. Dari sisi konsumen sendiri, kami sebagai produsen akan melakukan promosi, di mana konsumen tertarik akan bertanya tentang produk kami dan melakukan pembelian. Bila konsumen melakukan pembelian secara online, maka kami akan melakukan pengiriman, lalu konsumen akan menerima produk. Lalu adanya tahap pembuatan gula singkong. Tahap utama pembuatan gula singkong ini akan terdiri dari sterilisasi, perendaman, pengacuran, stratifikasi, dan evaporasi. Di mana sterilisasi dan perendaman bertujuan untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk kami. Lalu tahap pengacuran yaitu pembuatan pengolahan gula singkong yang tadinya berasal dari bahan limbah untuk dijadikan sebagai bubur gula singkong, bubur gula kulit singkong yang akan dicampur dengan enzim amilase nantinya. Lalu dilanjut tahap stratifikasi, yaitu tahap pendinginan pati yang sudah terpecah tadi. Lalu tahap evaporasi untuk memekatkan hasil gula sekaligus penyaringan dari gula kami. Di mana tahap untuk pembuatan gula kristal atau gula pasir nantinya akan dilakukan dengan tahap kristalisasi, atau bisa kita kata lainkan dengan untuk diubahnya menjadi butiran-butiran gula pasir. Di mana nanti untuk penyamaan ukurannya, kami akan melakukan proses penganyaman ataupun pengadukan ataupun penyaringan nantinya. Lalu untuk pembuatan gula bubuk nanti menggunakan gula pasir, yaitu tahap penggilingan. Penggilingan bertujuan untuk menghaluskan gula agar sesuai dengan bubuk, lalu dilakukan tahap penyaringan agar terpisah dari bubuk-bubuk yang masih kasar. Lalu adanya tahap pembuatan gula cair. Tahap pembuatan gula cair sendiri yaitu tahap pencampuran dengan takaran air, daun jeruk, dan kayu manis, di mana campuran tadi akan diaduk dengan api sedang, lalu bila nanti sudah mencair, lalu akan disaring dan terciptalah gula cair. Adapun strategi bisnis yang kami lakukan adalah untuk melakukan ekspansi bisnis kami. Yang pertama adalah produk yang dihadirkan beragam jenis. Tentu kami akan menarikan produk beragam jenis akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beragam. Yang kedua adalah tujuan bertahap yang telah dirancang. Kami akan melakukan ekspansi bisnis kami dengan mikro terus akan ke makro. Agar apa? Kami akan melakukan ekspansi bisnis dengan perlahan-lahan dan juga akan melakukan ekspansi bisnis tapi dengan pasti. Yang ketiga adalah cara pemasaran yang menyediakan membership card. Kami akan menyediakan membership card untuk apa? Untuk mengikat konsumen agar selalu membeli produk kami dengan menyediakan berbagai fitur seperti diskon ataupun bonus dari pembelian dengan cara berlaku. Kami akan juga menyediakan website dengan berbasis Virtual Expo. Kami akan mengenalkan produk kami ini dengan Virtual Expo, mulai dari manfaat dan juga kegunaannya. Selanjutnya kami akan menjauhkan dari ilustrasi 3D dari prototipe kami. Yang pertama adalah kemasan gula saset. Kemasan gula saset ini akan terdiri dari 250 piece per kotak dan dibanderol dengan harga 55.000. Yang kedua, kemasan gula bubuk. Kemasan gula bubuk ini akan kami bandrol dengan harga 17.000 per kilogram. Yang ketiga, kemasan gula cair. Kemasan gula cair ini akan kami bandrol seharga 19.500 per 350 ml. Dan juga kemasan gula pasir yang memiliki fitur Ziploc itu akan dibanderol seharga 15.000 per kilogram. Lalu adanya analisis keuangan. Analisis keuangan tersendiri masih nantinya akan terdiri dari perhitungan kasar kami yang terdiri dari biaya tetap sebesar 63.400.000, lalu biaya variabel sebesar 8.710.000, modal investasi sebesar 162.100.000, baru perkiraan pendapatan per bulan sebesar 66.200.000, lalu pendapatan per tahun sebesar 794.400.000, lalu pendapatan per 3 tahun sebesar 2.383.200.000, lalu ROI sebesar 390,6, lalu payback period sebesar 0,23 tahun. Lalu laporan laba rugi sebesar 46.465.000. Lalu adanya analisis BEP kami. BEP tersendiri akan kami bagi dua dalam BEP unit dan BEP rupiah. Di mana BEP unit tersendiri akan memiliki total 442 dan BEP rupiah sebesar 20.042.000. Adapun sumber dana dari yang akan kami jalankan pada penjalanan usaha gula singkong nantinya adalah yang pertama kami akan berasal dari modal sendiri terlebih dahulu. Hal ini didasarkan oleh 2 pertimbangan, yakni biaya operasional yang bisa ditekan, di mana dana yang akan kami gunakan nantinya kami tujukan untuk pengembangan usaha, bukan untuk menutupi hal-hal berupa utang piutang. Lalu untuk meminimalisasi kerugian, di mana jika kita melihat dengan periode jangka panjang, jika nantinya akan terjadi kerugian dalam gula singkong, maka perusahaan tidak akan perlu repot-repot untuk menutupi biaya utang piutang lagi. Lalu, adapun seiring berkembangnya waktu, kami akan membuka modal untuk para investor yang ingin menanamkan modal kepada perusahaan kami demi kelancaran ekspansi bisnis nantinya. Adapun resiko dari kami, yang pertama adalah risiko keuangan. Mungkin risiko keuangan ini akan berupa kerugian mikro maupun makro. Yang kedua adalah risiko operasional. Mungkin risiko operasional dapat terjadi pada kelalaian pegawai atau kesalahan teknis. Yang ketiga adalah risiko pemasaran. Risiko pemasaran kan mungkin masyarakat masih sulit untuk menerima perubahan ini. Yang keempat adalah risiko produk, berkaitan dengan kuantitas dan kualitas produk. Dan masalah risiko ini akan kami atasi dengan pemapaman dari struktur organisasi kami.
Adapun analisis keberhasilan dari produk gula singkong ini, yang pertama adalah kebutuhan pasar, di mana seperti yang kita ketahui yaitu gula sebagai kebutuhan pokok menjadikan gula singkong ini menjadi sebuah produk yang berkelanjutan. Lalu penawaran unik, di mana kami menawarkan 4 variasi gula, lalu model bisnis yang berkelanjutan, dan teknologi dan inovasi, di mana nanti seiring berjalannya waktu kami juga akan mengikuti teknologi dan inovasi demi mencapai keefisien dan efektif dalam proses berjalannya usaha. Lalu dilanjut dengan strategi pemasaran yang efektif. Tanpa strategi yang efektif, usaha tidak akan berkembang. Maka disusunlah strategi untuk membentuk kesadaran yang berkelanjutan. Lalu tim manajemen yang kompeten. Tim yang terampil akan bergerak dalam jalannya bisnis. Karena pada dasarnya SDM-lah penentu utama dalam pergerakan bisnis. Lalu adanya manajemen keuangan yang bijak. Manajemen keuangan yang bijak adalah menggunakan pekerja-pekerja yang dapat bekerja secara transparansi dan kompeten dalam pembuatan keuangan kami. Karena pada dasarnya keuangan merupakan organ vital dalam suatu bisnis. Lalu yang komitmen dan keterampilan. Keterampilan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tolak ukur dengan tidak terjadi tarik ukur yang tali ulur dalam berjuang dan bersaing. Generasi muda berpikir kreatif, lahirkan bisnis peduli alam yang inovatif. Sekian dari tim presentasi The Pukis. Kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, thank you teman-teman dari The Pukis. Keren banget presentasinya. Aku juga suka semangat kalian, sangat membara sepertinya. Mungkin mau minum dulu. Nggak apa kalau mau minum ya, santai aja. Jadi, aku ini sih pertanyaanku mungkin aku mulai dari ini dulu ya. Aku tertarik sama produk kalian karena kalian ada diversifikasi produk juga ya. Ada 4 variasi kan ya, kalau nggak salah. Ya ini, kemasan gula saset ini ya. Nah, kalau dari 4 varian ini, kira-kira strategi kalian dalam menjualnya seperti apa sih teman-teman? Kan pasti kan operasionalnya juga pasti akan sangat besar dan juga perlu waktu untuk bisa menjualkan satu persatu gitu kan ya. Jadi strategi kalian seperti apa sih menjual 4 varian ini? Apakah ada varian yang didahulukan terlebih dahulu, baru habis itu nanti varian lainnya, atau kalian menjualnya secara langsung gitu? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab Kak. Jadi kami akan melakukan strategi kami untuk melakukan ekspansi bisnis tentunya. Kami akan mulai dengan tahap mikro sampai ke makro. Jadi mungkin kami akan mengikuti seperti event-event mikro dulu, mungkin event-event tingkat kota ataupun kabupaten. Dan juga kami juga mengikuti event-event yang cukup besar seperti PRJ yang kemarin. Mungkin kami akan berkolaborasi dengan berbagai produk-produk yang ada di PRJ tersebut. Dan juga bagaimana nanti strategi kami dalam melakukan produksi dari kemasan gula saset tersebut tadi. Yang pertama adalah kami akan mendahulukan kemasan gula pasir terlebih dahulu. Karena apa? Karena kemasan gula pasir yang paling familiar dan paling bisa diandalkan dalam segala kondisi apapun. Dan juga ya, yang contohnya kami akan melakukan stratifikasi atau pengelompokan atau kategori dalam penjualan kami. Yang pertama adalah mungkin dari kemasan gula saset itu mungkin akan digunakan dalam secangkir teh atau secangkir kopi. Kalau kemasan gula bubuk itu lebih ke masalah atau kondisi pastry ataupun dalam produksi topping dalam pembuatan donat mestinya. Yang ketiga adalah kemasan gula cair. Kemasan gula cair itu nanti akan menggantikan dari karamel, menggantikan karamel yang sering kita gunakan dalam pembuatan kopi mungkinnya. Dan juga yang keempat adalah kemasan gula pasir. Dan ini yang kemasan ataupun produksi yang paling akan kami tekankan dan kami dahulukan. Karena apa? Karena kemasan gula pasir ini, yakni gula pasir tersebut itu yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, nice. Jadi gula pasir jadi fokus utama ya untuk penjualan kalian. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya tuh, aku penasaran sih, gimana kalian mengelompokkan target market dari masing-masing produk kalian? Pastikan target marketnya kalau kalian tadi bilang gula pasir untuk makanan, terus tadi ada yang untuk teh, berarti kan target marketnya beda-beda gitu ya, nggak cuma satu aja. Nah itu gimana kalian membaginya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Kak, izin menjawab. Jadi jika kita melihat dari kegunaan-kegunaan dari masing-masing gula tersebut, tentu kita bisa mengkelompokkan target pasar dari masing-masing gula. Contohnya nih Kak, untuk kemasan gula saset sendiri, itu akan kami fokuskan kepada konsumsi rumah tangga, di mana untuk masyarakat sekitar yang mungkin ingin mengonsumsi gula saset, atau mungkin seperti jika kita ke restoran atau kafe, kita bisa melihat bahwa ada penyajian mereka menggunakan gula saset, kami akan menargetkan kepada kelompok-kelompok yang seperti itu. Lalu untuk gula bubuk sendiri akan kami fokuskan kepada bidang pastry, di mana mungkin kami akan memfokuskan penjualan atau akan melakukan promosi penjualan kepada orang-orang yang memiliki perusahaan atau memiliki usaha penjualan berupa pastry maupun baking. Lalu untuk gula cair sendiri mungkin untuk
gula cair sendiri bisa untuk masyarakat sekitar maupun untuk orang-orang seperti restoran atau kafe, dan juga untuk gula pasir kepada masyarakat keseluruhan. Jadi sebenarnya untuk gula saset, gula cair dan juga gula pasir sendiri akan target pasarnya cukup luas ya Kak. Jadi juga izin menambahi Kak, dan juga segmentasi pasar kami itu juga tentu bisa untuk diterima di mulai dari kalangan kecil ataupun sampai kalangan dewasa nanti Kak. Karena yang pertama, kami sudah menghasilkan 4 produk yang berbeda, dan ini sudah kami sesuaikan dengan kondisi sekarang, apa saja yang dibutuhkan dari produk masyarakat tersebut. Jadi segmentasi pasar kami itu sudah sangat terarah dan juga sudah sangat terdominasi atau bisa diterima secara familiar Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, siap, jelas. Thank you so much teman-teman dari The Pukis. Selanjutnya dari Mbak Jiho. Oke, terima kasih Angel. Makasih ya teman The Pukis, semangat banget. Tadi yang cowok itu yang sebagai marketing, kamu benar-benar merepresentasikan orang marketing ya, seperti sales gitu. Aku kayak jadi kayak, oh iya iya iya, oh iya iya, oke oke. But bagus banget inovasinya. Teman-teman, gini, kalau misalnya kita ngomongin strength, tadi di strength-nya teman-teman ya, itu ada salah satu di state itu kekuatannya tuh harga terjangkau. Harga terjangkau itu bisa jadi kekuatan, tapi itu nggak gimana ya teman-teman. Harga terjangkau itu kan sifatnya relatif ya. Terjangkau buat aku sama terjangkau buat orang lain itu bisa aja beda. Buat aku mungkin sekali makan 10.000, 20.000 tuh masih normal. Tapi buat orang lain tuh kayak 50.000 yang normal. Kalau buat aku 50.000 udah kemahalan gitu. Jadi harga terjangkau itu kalau saran dari aku nggak perlu dimasukin. Teman-teman kayak bisa, kan tadi banyak ya produknya ada 4. Ya udah itu kayak fokus ke target pasarnya aja gitu. Terus pertanyaan dari aku nih, kan ini teman-teman bakal menghasilkan produk gula. Yang pertama, ini teman-teman pernah praktek nggak ya ini bikin gulanya? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya pernah. Sudah. Pernah? Terus Pernah. berhasil bikinnya sampai gula pasir. Berhasil Kak. Dan tentunya kami juga dalam proses praktik mie kecil-kecilan kami itu Kak, itu didukung oleh beberapa jurnal yang bilang bahwasanya sebenarnya kulit limbah singkong itu ternyata bisa menghasilkan glukosa, dan ini bisa dibentuk dari pengkristalan dan juga bisa menghasilkan gula. Dan itu sudah terbukti secara klinis dari mereka yang sudah melakukan penelitian, beberapa penelitian jurnal tersebut, dan ini terbukti secara klinis dan aman bagi kesehatan kami Pak. Oke, good Dan job. Oke, terus habis itu kalau misalnya udah pernah dilakukan, itu tuh gulanya bentuknya kayak gimana, Dek? Kayak warnanya seperti apa, terus ukurannya seperti apa? Boleh dijabarkan? Kalau warnanya Kak, ini Kak kami ada beberapa sedikit sampel kami Kak. Warnanya itu Oke. cenderung lebih ke kuning-kuningan Kak. Cenderung lebih kayak betul-betul gula yang mengindikasikan manis banget nih gitu. Tapi lihatlah Kak, ini lebih ke apa namanya Kak? Dia kalau ini kan mungkin efek cahaya Kak di dalam kulit Kak. Tapi ini sebenarnya Kak lebih ke Oke. kuning-kuningan daripada gula pasir pada umumnya Kak. Lebih kuning. Oke, 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 oke. Makasih ya jawabannya. Oke, manis banget. Oke. Tapi teman-teman, walaupun manis banget itu ternyata tingkat warna itu juga diperhatikan ya sama calon konsumen. Jadi kalau misalnya warna yang kuning itu identik sama kayak gula yang nggak bersih gitu. Kalau teman-teman lihat gula premium, misal kayak dari Sugar Group itu kan warnanya lebih putih daripada gula yang curah. Nah, terus nih, gimana nih teman-teman mengatasi persaingan dengan raksasa gula yang udah ada di Indonesia? Kalau raksasa gula di Indonesia kan biasanya dipegang sama Sugar Group yang ada di Lampung. Ini teman-teman dari Sumatera nggak sih? Dari mana tadi? Medan ya? Dari Medan ya. Medan. Iya, dari Medan. Kan itu juga deket tuh dari Lampung, ya nggak deket sih, tapi kayak satu pulau gitu. Nanti gimana dong mengatasi apa namanya kompetisi antara produk mereka gitu? Izin jawab Kak, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Kalau dari untuk mengatasi atau strategi ekspansi bisnis kami itu tentunya seperti yang kami jelaskan tadi Kak, kami melakukan secara bertahap Kak. Kami melakukan dari pengenalan secara mikro dulu, terus secara makro. Mungkin kami akan berkontribusi dengan beberapa event kecil, mungkin tingkat kabupaten dulu, kota dulu Kak. Baru setelah terjadi pembangunan dari masyarakat, ini akan menyebabkan psikologis kepada konsumen kita Kak. Nanti konsumen akan secara refleks akan memberitahu kepada pendengar dan pendengar. Jadi kami juga akan mengedepankan dari mulut ke mulut Kak. Jadi kalau udah konsumen yang udah kami bekali atau kami berikan di kabupaten kota, mungkin dia akan sebarin Kak melalui media sosial. Ini gula yang sangat inovatif, udah sehat atau apa lagi Kak. Nah baru itu nanti kami baru menuju ke makro Kak. Mungkin kami akan mengikuti event-event yang mementingkan
konsumen ataupun produsen UMKM seperti Bank Indonesia itu sering sekali melakukan event yang mementingkan UMKM, dan kami akan melakukan pengenalan di situ juga agar lebih makro lagi Kak pengenalan kami tersebut. Terima kasih Kak. Menambahin Teman-teman, gimana? ikuti mempertimbangkan juga tren healthy zaman sekarang ini Kak. Tren healthy zaman sekarang ini kan Kak berfokus kayak pengurangan konsumsi gula, apalagi kalau Penyandang. penyandang diabetes, terus Betul. adanya tren buat diet, pengurangan konsumsi gula. Kami juga memanfaatkan itu Kak dalam produksi gula kami nantinya Kak. Oke, makasih teman-teman jawabannya. Kelihatan kalau teman-teman punya product knowledge yang bagus nih terhadap produk yang kalian bawakan. Nah, iya, ini apa sih namanya? Terus kalau gini teman-teman, produk gula itu tuh adalah sebuah produk yang sifatnya gimana ya? Kalau kan konsumen loyal tuh nggak terlalu loyal karena dia termasuk komoditas gitu. Misal nih kalau orang yang beli ke iPhone gitu, dia sekali beli iPhone ya bakal beli iPhone dulu. Tapi kalau aku misal nggak ada gula dari Sugar Group ya udah aku pakai gula yang lain nggak apa-apa gitu. Nah itu juga teman-teman punya tantangan ya untuk memasarkan produk kalian. Nah kalau misalnya saran dari aku, karena ini konsepnya bagus, teman-teman itu bisa langsung sasar segmen yang spesifik banget gitu loh Dek, kayak misal ya udah dari awal langsung sasar yang menengah ke atas gitu, atau dari awal langsung sasar yang apa namanya orang-orang dari kafe gitu, jadi kalian yang disasar tuh UMKM yang bakalan menggunakan produk kalian, atau kayak dari produsen makanan sehat yang nggak menggunakan gula tebu kayak gitu. Terus habis itu selain itu, nah itu kan kalau misalnya kita bilang produksi gula itu kan pasti industrialisasi gede banget tuh teman-teman. Jadi tadi sempat disinggung soal pengenalan produk secara mikro itu tuh juga perlu dipertimbangkan tuh apakah nanti ini nutup sama apa namanya biaya untuk produksi seperti itu sih masukan dari aku. Overall bagus. Teman-teman nanti masuk jurusan manajemen ya karena nggak boleh dong harus promosi Ini FTP. dua Kak, yang mana itu Kak? NSBM. Oke. Oke, keren tuh. Ya udah nanti kembangkan apa pengalaman kalian di sini ya. Ya udah gitu aja. Sukses terus ya, The Pukis. Terima kasih Terima kasih Kak. Kak. Banyak The Pukis untuk presentasinya. Bisa balik ke meeting ya. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Ini sih Kak.